warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya janjikan di channel saya yang kemarin, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus fungsi Excel yang lain, yaitu fungsi lookup. VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup. Lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus. Sedangkan HLOOKUP yang berawal huruf H digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk baris atau horizontal. Oke, kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan VLOOKUP. Penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Seperti ini, saya bikin contoh bentuk tabelnya. Untuk yang di atas, jabatan sama gaji pokok ini merupakan judul kolom. Sedangkan untuk yang saya lingkari merah ini, kotakan merah ini merupakan data-data yang tersusun vertikal ke bawah. Untuk penulisan fungsi VLOOKUP, formula bakunya itu seperti ini. VLOOKUP kolom buka. Nah, ini akan langsung otomatis muncul perintahnya, yaitu lookup value, tabel array, kolom indeks 6, dan rank lookup. Atau bisa juga kita baca seperti ini, VLOOKUP, look value-nya ini adalah nilai kunci, tabel array-nya itu tabel data, terus kolom indeks 6-nya ini nomor kolom, rank lookup-nya itu tipe data. Artian nilai kunci. Nilai kunci itu merupakan nilai yang diajukan untuk membaca tabel referensi. Nilai kunci harus ada pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Nah, dilihat dari tabel ini, nilai kuncinya kita dapat lihat di sebelah kiri, yaitu di kolom jabatan, direktur, manajer, staff, security, dan OB. Kemudian untuk tabel data, merupakan rank data yang disusun tegak atau vertikal, yang berfungsi sebagai tabel bantu atau referensi yang akan dibaca. Rank pada tabel data berisikan data-data yang digunakan untuk mengisi hasil yang diharapkan. Saat Anda mengambil tabel data, pastikan Anda tidak menyertakan judul kolomnya. Nah, jadi untuk tabel datanya, dua kolom ini, yaitu kolom jabatan dan gaji pokok. Jadi kita masukkan tanpa judul kolomnya ini, dimulai dari sini sampai sini. Nah, ini adalah tabel data. Kemudian nomor kolom merupakan nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi, dimulai dari kolom yang paling kiri, dimulai dengan indeks ke 1 atau nomor 1 dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah, kita bisa kasih angka bantuan 1, 2. Jadi tabel data yang sini yaitu kolom pertama, dan ini kolom yang kedua. Tipe data, untuk tipe data ada dua, yaitu true dan false. True digunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada rank
tertentu dan tipe data files digunakan jika nilai datanya itu pasti. Tipe data true bisa juga digantikan dengan angka 1, sedangkan angka 0 untuk tipe data false. Bila penulisan tipe data ini tidak Anda gunakan atau hilangkan, maka otomatis fungsi VLOOKUP yang Anda gunakan mengacu pada tipe data true. Oke, langsung saja untuk contohnya. Kita langsung mulai di contoh tabel ini. Nah, di sini kita sudah punya contoh tabel daftar gaji pegawai PT Angin Ribut Jaya. Pada contoh tabel ini ada 3 buah tabel yang bisa kita lihat, di mana tabel bagian operator merupakan tempat di mana Anda harus menyelesaikan atau mengisi soal. Lalu ada tabel referensi untuk membantu Anda menyelesaikan soal-soal tersebut, yaitu tabel gaji dan tabel pajak. Nah, seperti ini ada 3 tabel. Yang pertama tabel referensi, yaitu daftar gaji pegawai. Tabel kedua yaitu tabel referensi, tabel gaji, dan tabel pajak. Oke, langsung saja kita mulai untuk mengisi gaji pokok. Nah, kita langsung letakkan kursornya di E8. Kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, kita cari nilai kuncinya. Kita cari nilai kuncinya, yaitu lookup value-nya. Kita direktur, kemudian titik koma, kita masukkan tabel referensinya. Kita mau mencari gaji pokok, kita masukkan di tabel gaji. Kita masukkan dari sini sampai sini. Ingat, untuk judulnya ini jangan sampai kesorot, kita hanya memerlukan tabel referensinya saja. Setelah kita sorot, jangan lupa kita kunci dengan tekan F4, kita titik koma, kemudian kita masukkan kolom indeks numbernya atau urutan keberapa kolomnya. Misal kita ingin isi di gaji pokok, kita masukkan di sini, berarti kolomnya nomor 1, 2. Gaji pokok berada di kolom nomor 2, kita isi 2, kita titik koma, kita isi false, kurung tutup, enter. Nah, ini akan keluar 12 juta. Selanjutnya kita tinggal copy rumus dari E8 ini, yang mana si Roger, jabatan direktur, mempunyai gaji pokok sebesar 12 juta. Kita tinggal copy, kemudian kita pastekan ke bawah. Nah, seperti ini, kita udah dapat nilai gaji pokok nama-nama pegawai ini. Roger 12 juta, Mugidi 10 juta, Sobri 8 juta, dan seterusnya. Nah, perlu diingat, untuk mempermudah kita untuk mencari kolom numbernya, kita kasih angka aja 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk kolom jabatan, berarti kolom nomor 1 gaji pokok, kolom nomor 2 tunjangan, kolom nomor 3 transportasi, kolom nomor 4. Nah, ini untuk pengisian di kolom numbernya. Kemudian lanjut kita mengisi tunjangan Pak Roger berapa sih. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya
sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Maaf kepencet enter, sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, kita ambil kunci, kata kuncinya yaitu direktur, dan titik koma. Kita sorot lagi yang tadi dari C21 sampai F25, kemudian tekan F4, titik koma. Nah, ini kita harus lihat tunjangan ini masuk ke kolom indeks nomor berapa. Tunjangan di sini berarti 1, 2, 3. Kita ketik 3, titik koma, kemudian kita tulis false. Kita enter, muncul untuk tunjangannya Roger direktur sebesar Rp150.000. Kita tinggal copy saja dari rumus ini, Ctrl C, kita drag di sini, kita enter, muncul. Kemudian begitu juga untuk transportasi, kita masukkan rumusnya VLOOKUP kurung buka, ini nama kuncinya direktur. Nah, kita sorot ini sampai sini, kunci F4 dan titik koma. Nah, kita hitung kolom indeks numbernya nomor berapa, 1, 2, 3, 4, nomor 4 isi 4, titik koma, ketik false. Nah, oh iya, kenapa kok kita di rumus begitu kita nyorot tabel referensinya dari sini ke sini harus kita kunci dengan F4? Fungsi dari kunci tersebut biar rumusnya tidak lari. Semisal kita nggak kunci, dia pasti akan turun ke bawah terus. Contoh, kita di rumus ini kita tidak kunci, kita ulangi. VLOOKUP namanya, titik koma, kita sorot di sini. Nah, kita nggak tekan F4, kita nggak kunci, langsung kita titik koma, masukkan kolom indeksnya nomor 4, koma false. Di sini masih benar untuk transportasi si Roger, jabatannya direktur 100.000. Tapi ketika kita copy ke bawah, kita pastekan ke bawah sini, rumusnya akan geser, ngikut ke bawah. Ini harusnya rumusnya itu di kolom C21 sampai F25. Makanya untuk penulisan rumus yang pertama harus kita kunci biar memudahkan untuk mengopi ke bawah. C21 kita kunci F, kita tekan F4, F25, F4, kita enter, kita copy lagi ke bawah. Nah, gitu. Oke, setelah ketemu semua gajinya, kita tinggal menjumlahkan. Untuk gaji pokoknya ketemu berapa, sama seperti rumus yang saya jelaskan di konten sebelumnya. Kita pakai rumus SUM, sama dengan SUM kurung buka, kita ambil dari E8 sampai E15 kurung tutup, enter. Jadi ketemu untuk gaji pokoknya sebesar 52 juta. Tunjangan dan transportasinya sama, kita copy rumusnya C, kita copykan di sini, ketemu untuk gaji pokok 52 juta, tunjangan 600.000, transportasinya 800.000. Begitu juga kalau semisal kita pengen mengetahui total gaji per orang, tinggal kita sum, kita masukkan rumusnya di H8 sama dengan SUM kurung buka, kita sorot dari E8 sampai G8, kita kurung tutup, kita enter.
Berarti untuk total gajinya si Roger jabatan direktur yaitu 12.250.000 belum dipotong pajak. Langsung kita copy rumusnya untuk mengetahui total gaji Mukidi, Sobri, Mia, dan seterusnya. Kita ambil rumus dari si Roger, kita pastikan di sini. Oke, jadi udah ketemu tiap-tiap orang total gajinya berapa. Lanjut kita ke pajak. Nah, pada kolom pajak ini kita tidak bisa memakai rumus VLOOKUP. Kita harus menggunakan rumus HLOOKUP untuk mengisi tabel pajak ini. Fungsi HLOOKUP itu biasanya digunakan untuk mengisi data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk baris horizontal. Nah, di sini kan kita mempunyai tabel pajak horizontal. Nah, kita ambil kuncian namanya yaitu direktur manajer staff yang ini horizontal. Sedangkan yang tabel gaji tadi kan vertikal, makanya kita pakai rumus VLOOKUP. Untuk pajak ini kita harus menggunakan rumus HLOOKUP. Sama rumusnya kita tinggal sama dengan HLOOKUP kolom buka, terus kita masukkan kata kuncinya yaitu direktur, titik koma. Nah, di sini kita harus sorot semua dari H20 sampai L21. Kita kunci F4, kita masukkan row index numbernya, yaitu jumlah row yang keberapa. Berarti 1, 2, kita masukkan 2, false, tutup enter. Ketemu, berarti pajaknya sekitar untuk direktur yaitu 5%. Kita jadikan persen dulu, kita copy rumusnya dari atas ke bawah. Nah, ketemu. Setelah ketemu total pajaknya berapa, kita langsung masukkan ke gaji bersih. Nah, caranya gimana? Untuk menghitung gaji bersih yaitu total gajinya ini kena pajak sebesar 5%. Berarti harus dikurangi 5% dari total gaji. Kita masukkan sama dengan total gaji dikurangi, kita kurung buka, total gaji dikali pajaknya, kita tutup, kita enter. Nah, berarti setelah dapat pengurangan pajak sebesar 5%, gaji bersihnya Roger yaitu sebesar Rp11.637.500. Tinggal kita copy aja rumusnya dari atas ke bawah. Oke, ketemu. Jadi untuk Roger mempunyai gaji bersih 11.600 sekian, Mukidi 9 juta sekian, Sobri 7 juta sekian, dan seterusnya. Jika ingin mengetahui jumlah total gaji bersihnya, kita tinggal masukkan rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita sorot dari J8 sampai J15, kurung tutup enter. Jadi total untuk gaji nama-nama pegawai ini yaitu sebesar Rp51.597.000. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dan contoh dari fungsi rumus lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Kemudian untuk rumus selanjutnya yaitu rumus yang paling unik yang mungkin jarang kita dengar, yaitu rumus
konkatenate. Apa sih rumus konkatenate itu? Fungsi rumus konkatenate yaitu merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa teks menjadi satu teks utuh. Selain menggabungkan teks, fungsi ini juga bisa digunakan untuk menggabungkan data dari dua sel atau lebih ke dalam satu sel Excel. Jadi fungsi concatenate digunakan untuk menggabungkan beberapa teks atau kata atau sel menjadi satu kesatuan. Penggunaan rumus concatenate misalnya untuk menggabungkan sel dari dua kolom berbeda di Excel, seperti menggabungkan nama depan, nama belakang dari list data pelanggan. Atau juga bisa contoh ini ada 3 kolom yaitu bulan Mei 2017. Kita ingin menjadikan 3 kata ini menjadi satu kolom, yaitu kita bisa menggunakan rumus concatenate. Langsung saja kita praktekkan sama dengan concatenate kurung buka, kita masukkan yaitu sel yang pertama, teks yang pertama yaitu di C3, kita titik koma. Oh ya, untuk memberi spasi kita harus kasih petik 2, kemudian kita spasi petik 2 titik koma, kita masukkan Mei titik 2, kita petik 2 spasi titik 2 titik koma, kita masukkan E3 kurung tutup enter. Nah, langsung jadi satu kolom, tergabung menjadi satu. Dari kolom C, D, E dimasukkan rumus concatenate, jadi cuma satu kolom yaitu di kolom G. Nah, begitu seterusnya. Kalau misal ingin memasukkan bulan Juni 2018 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat contoh selanjutnya untuk penggabungan rumus concatenate, yaitu kita mempunyai 4 kolom, yaitu kolom nama, usia, keterangan, dan status. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan concatenate kurung buka, kita masukkan teks yang pertama yaitu C4 titik koma, kita kasih pada spasi titik koma, teks kedua yaitu usianya di D4 titik koma, kasih pada spasi titik koma, kita masukkan keterangan yaitu tahun 2 dan kita kasih petik 2 spasi 2 koma status, kemudian kita kurung tutup, kita enter. Nah, di sini langsung gabung menjadi satu kesatuan. Nah, untuk yang Hana, Nisa, Dinata, dan Faiza kita bisa mengcopy rumus dari rumus G4, kita copy, kita value ke sini, maka akan menjadi kata seperti ini. Oke, mungkin itu rumus dari saya. Mungkin kita bisa membahas rumus-rumus Excel selanjutnya di konten-konten saya yang berikutnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.